Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keempat ini mata kuliah terapan aplikasi komputer. Jadi materi kali ini itu tentang pembuatan grafik pada Microsoft Excel. Jadi berbicara tentang grafik ini pasti kalian sudah tahu ya. Jadi di antara kalian ada yang sudah buat grafik atau bahkan pernah melihat grafik pastinya ya. Jadi grafik itu sendiri itu adalah suatu bagan ya yang menggambarkan atau suatu diagram yang menggambarkan keadaan nilai suatu data. Jadi dengan kita melihat grafik ya, kita bisa menyimpulkan, kita bisa memahami tentang keadaan nilai suatu item-item data. Jadi dengan adanya grafik, kita bisa melihat, kita bisa menggambarkan, kita bisa memahami bagaimana keadaan nilai suatu data. Jadi grafik itu sendiri ada beberapa tipe grafik ya. Jadi sebenarnya pembuatan grafik ini sangat mudah ya, sangat mudah karena sudah ada di Excel tipe-tipenya. Tinggal datanya saja yang kita siapkan. Setelah itu kita tinggal milih tipe-tipe grafik yang ada. Jadi langsung saja ya kita buat bagaimana langkah-langkah pembuatan grafik. Ya, ini datanya Ibu sudah siapkan ya datanya ini. Jadi ini cuma contoh saja. Jadi anggaplah ada data seperti ini. Jadi contohnya itu bagaimana perkembangan penerimaan mahasiswa baru STIMIK Akba dari tahun akademik ke tahun akademik selanjutnya, dari tahun akademik 1 ke tahun akademik selanjutnya. Nah, di sini ada 5 tahun terakhir Ibu sudah buat ya. Jadi di sini ada prodi sistem informasi. Jadi program studi sistem informasi sudah ada, jadi sengaja Ibu buat satu dulu. Jadi sebentar Ibu bagaimana cara menambahkan data. Cara menambahkan data. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu di sini. Pastinya untuk membuat grafik itu ada di menu insert ya. Di sini ada kurang lebih 11 tipe data, tipe grafik ya. Tipe grafik bukan tipe data ya, tipe grafik ya, yang diantaranya ada grafik kolom. Jadi ini dia berbentuk kolom ya, jadi dia dari bawah ke atas. Nah, ada juga yang berbentuk horizontal yang biasa disebut dengan grafik bar. Seperti ini. Jadi kebalikannya tadi dengan ini, dengan kolom. Nah, selanjutnya ada P ini yang bundar seperti ini ya, yang berbentuk lingkaran seperti ini. Jadi ada blok-bloknya itu, ada pembagian-pembagiannya ini. Jadi semua yang lingkaran itu ada 100%. Jadi pada saat dibagi-bagi seperti itu ya, masing-masing blok itu ada persennya masing-masing. Nah, ada juga line ini kalau misalnya kita mau melihat tren perkembangan data dari tahun ke tahun, ini dia bisa berbentuk line. Bagaimana tren perkembangannya itu dia langsung namanya tipe line ya. Jadi dia cuma berbentuk garis saja. Jadi bagaimana tren perkembangan data yang ada dari secara terus-menerus. Nah, sekira itu saja ya, tipe-tipe yang lain ini sekira bisa kalian perhatikan nanti cara membuatnya ya. Nah, di sini juga ada scatter ya. Jadi scatter ini dia biasa kita sebut dengan tipe XY, data X dengan data Y ya. Ada tidak hubungannya antara data X dengan data Y. Jadi kalau grafik itu kan ada pasti sumbu X, ada sumbu Y ya. Itu bisa menggunakan scatter. Nah, ada juga bubble. Nah, bubble ini nama juga bubble, dia berbentuk gelembung-gelembung kecil. Jadi satu gelembung itu dia akan mewakili berapa data, sekian data. Jadi kalau misalnya gelembungnya kecil berarti datanya juga agak lebih kecil. Kalau misalnya datanya jumlahnya besar berarti gelembungnya juga akan agak besar. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada namanya
ini hampir sama juga dengan tipe tipe kolom ya, cuma dilengkapi dengan garis trend ya, jadi perpaduan antara yang lain dan kolom ini. Nah, selanjutnya ada stok. Nah, stok ini namanya juga tipe stok. Biasanya stok itu dia berhubungan dengan barang ya, barang. Jadi biasanya ini digunakan kalau misalnya kita mau melihat bagaimana perkembangan ya, perkembangan stok barang ya, perkembangan harga, naik turunnya harga dari tahun ke tahun ya, yang biasa kita sebut dengan fluktuasi. Jadi bagaimana fluktuasi dari stok barang. Jadi bagaimana perubahan-perubahan yang ada dari stok barang, terutama harganya ya, bagaimana turun naiknya harga dari tahun ke tahun, itu biasanya menggunakan tipe stok ya, tipe stok. Ya, jadi ya untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja ya. Nanti kita buat dulu, ini kita blok dulu ya. Jadi kita blok saja datanya. Selanjutnya kita pilih salah satu tipe datanya. Nah, misalnya ya, jadi kalau misalnya tipe data P ini itu biasanya digunakan untuk satu tipe item data saja. Misalnya seperti ini ya, ini ada ini X-nya, dan untuk jumlah datanya satu tipe data, jadi tidak bisa lagi, bisa sih sebenarnya di ini ada di kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya, cuman untuk pembacaan datanya itu biasanya agak ribet karena dia akan bertumpuk-tumpuk dalam satu lingkaran. Jadi lebih bagusnya kalau misalnya ada beberapa item data, ada beberapa item data kita menggunakan yang batang atau yang seterusnya. Tapi kalau P itu kalau misalnya dia cuma satu, itu bagusnya lebih bagus menggunakan P ya, lebih bagus kalau menggunakan P. Nah, kita coba yang kita blok saja ini. Kalau kita menggunakan P misalnya seperti ini ya, ini yang tipe P ini ya, tinggal kita pilih saja yang mana. Jadi di sini ada beberapa juga tipe P-nya, ada yang muncul langsung persennya di sini. Jadi pada saat kita arahkan pointernya, dia akan muncul jumlah datanya, jadi persennya. Jadi ini juga kita bisa atur ya, bagaimana letak dari setiap pembagian persen di dalam tipe P tersebut dari bagian-bagian datanya. Nah, di sini ada beberapa ya, beberapa tipe data. Jadi Ibu sudah jelaskan tadi bahwa sebenarnya kalau P ini dia lebih bagusnya kalau dia cuma memiliki satu data saja ya, karena kalau dua dia akan bertumpuk nanti di sini dan ribet untuk pembacaan datanya. Kecuali kalau misalnya kita mau atur sedemikian rupa, tetapi ya kita harus setting lagi kalau misalnya dia beberapa. Tapi kalau misalnya beberapa ya, Ibu anjurkan menggunakan tipe yang kolom saja atau batang dan seterusnya. Nah, selanjutnya anggaplah kita mau ubah titel ya, tinggal klik 2 kali saja. Misalnya di sini titelnya adalah perkembangan jumlah penerimaan mahasiswa baru ya, MHS baru, misalnya seperti ini. Ini untuk titelnya, jadi tinggal diklik 2 kali saja ya, tinggal diklik 2 kali. Nah, ini untuk tipe data ya, tipe data P. Tapi kita mau membuat beberapa item data di sampingnya. Sebentar, ada misalnya ada 2 prodi ya, ada teknik informatika juga. Jadi kita ganti misalnya ini jadi yang kolom dulu ya, misalnya seperti ini. Jadi ini ada kolom ya, nah seperti ini. Nah, ini series ini adalah ini berapa jumlah item datanya di sini, karena ini cuma satu ya,
jadi dia akan membaca cuma satu seperti ini. Kalau misalnya ibu tambahkan satu lagi di sampingnya, ini misalnya ada 3, 2, 3. Jadi ini cuma contoh saja ya. Misalnya ada data seperti ini. Ya, selanjutnya pada saat kita mau, ini kan belum masuk ya, belum masuk di sini ya, belum masuk, kecuali kalau pada saat kita mau ini, mau tambahkan di sini, kita tinggal tarik saja nih, yang kita blok semuanya, itu otomatis akan muncul di sini. Nah, bagaimana kalau mau merubah ini kan belum ada series 1, series 2 itu kan kita enggak tahu ya apa maksudnya. Nah, misalnya di series 1 ini adalah sistem informasi, series 2 adalah teknik informatika. Jadi cara menggantinya ya tinggal kita klik kanan saja. Tinggal klik kanan, jadi ini namanya legend ya, legend. Jadi tinggal klik kanan, ada setelah diklik kanan di sini diklik di select data. Select data. Nah, pada saat di select data ini muncul nih, ada series 1, series 2 ya. Nah, yang kita mau rubah adalah series 1, berarti kita klik saja baru di edit. Nah, misalnya kita rubah di sini adalah sistem informasi. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini otomatis akan berganti ya. Di bawah sini sudah berganti. Nah, selanjutnya ada series 2, kita klik lagi, kita ganti dengan nama teknik informatika. Nah, setelah itu kita oke kembali. Ini sudah berganti juga. Kita oke saja. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tidak mau kalau di bawah, saya mau yang informasi ini ada di kanan kah atau di atas kah? Ya, kita tinggal klik ini saja deh, ini yang tanda panah. Tanda panah, tanda plus ini kita legend. Nah, legend itu kita klik yang ini nih, ini ada bottom, ada left, top, right. Jadi tinggal kita pilih saja mau di mana. Kalau misalnya mau di top ya silahkan dipilih saja top ini ya, baru kita setting. Nah, kalau misalnya mau merubah background ya, saya mau yang background ini kan putih ya. Ya, ini kan putih. Jadi bisa juga kita rubah backgroundnya. Kita klik saja, klik 2 kali. Nah, kalau tipenya bisa ambil di sini nih. Kalau misalnya mau ambil tipe ini, mau ngambil tipe ya silahkan ya, ada semua di sini. Nah, cuman mau melihat backgroundnya. Kalau misalnya background di sini tidak ada yang putih semua ya. Seperti ini, tapi backgroundnya kita mau ganti, jadi kita tinggal klik, pilih salah satu warna yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Misalnya warnanya seperti ini ya, tinggal pilih saja salah satu warna yang diinginkan. Nah, ya saya kira ini untuk pembuatan grafik ini sangat mudah ya, sangat mudah, karena yang penting ada datanya sudah ada, tinggal kalian pilih tipenya yang bagaimana. Nah, untuk selanjutnya, misalnya karena ini ada di bawah ya, kita pindahkan ke atas. Nah, cuma kalau yang tipe ini dia yang eksis horizontalnya, vertikalnya di sini hilang kalau misalnya mengambil tipe ini. Jadi terserah mau ambil tipe yang bagaimana ya. Misalnya ambil yang tipe seperti ini ya, ini terserah mau ambil tipe yang bagaimana. Nah, ini sudah ada. Nah, selanjutnya kalau misalnya apalagi mengubah background, tadi sudah ya, ubah backgroundnya tinggal pilih saja isi misalnya, nah seperti ini. Nah, itu untuk menaikkan ini ya. Untuk menaikkan yang ini ya, tinggal dipilih saja yang tanda plus ini. Ulang di legend.
legend kita popkan. Nah, selanjutnya untuk trend line. Nah, trend line ini ada garisnya juga, ada trend lainnya ya. Jadi ada beberapa macam juga trend line di sini. Misalnya kita mau ada garisnya ya. Misalnya sistem informasi kita mau ada garisnya. Ya, dia akan ada garis trendnya juga di sini nih. Ada garis trendnya. Nah, misalnya di selanjutnya di apa? Di teknik informatika. Misalnya mau di teknik informatika. Nah, selanjutnya ada di sini juga untuk apa lagi? Nah, ini selanjutnya mengubah lagi ini. Ini saya mau yang mulai dari misalnya kelipatan 200 ya, misalnya 100, 300, 300 ke 500 dan seterusnya. Jadi ada kelipatan 200, tapi misalnya mau dimulai, enggak mau dimulai dari 0, saya mau mulai dari 100 misalnya ya. Jadi tergantung datanya. Kalau misalnya datanya ada ribuan, misalnya mulai dari ribuan, berarti ya harus dimulai dari ribuan. Kalau misalnya dimulai dari 10, terlalu panjang naik ya. Jadi perkirakan saja datanya mulai dari ratusan, berarti ambil yang mulai dari 100 ya. Jangan ambil mulai dari 1, 2, 3 ya, Pak. Sudah kelipatan 100 ya. Ini sudah kelipatan 100, ini sudah ada. Nah, ini dia mulai, kalau di sini bounce-nya itu maksimum kan 600 ya. Nah, ini karena ya maksimum 600 ya, karena ada yang data sampai 500 ya. Kalau misalnya datanya cuma sampai 500 tok saja ya, bisa di sini maksimumnya 500, tapi ini kan ada yang lebih dari 500, jadi boleh 600 ya, tergantung dari jumlah data ya. Nah, selanjutnya untuk minimumnya ini kan 0 ya, kita bisa merubah di sini misalnya jadi 100. Jadi di sini pada saat kita klik di dalam itu akan berubah ya, akan berubah di sini, akan berubah jadi 100, 200 dan seterusnya. Jadi 100 ke 150, ini kelipatan 50 karena di sini dia kelipatan 50 ya. Kalau misalnya Ibu, misalnya kita robah di sini 600 tetap ya. Misalnya di sini 600, di sini kelipatannya tetap 100. Ini akan berubah sendiri di sini. Jadi kalau mau diubah tinggal diklik 2 kali ya, klik 2 kali. Dan dilihat di sini ya, di bounce-nya dan unitsnya. Jenisnya maksimum berarti berapa maksimum data, kalau minimum itu berarti minimum dia mulai dari mana. Nah, ini yang ini horizontal yang Ibu tadi bilang ya, di sini di kolom pertama ini dia akan muncul nanti di sini di bawah di horizontalnya. Nah, selanjutnya untuk data-datanya ini kan ada 2 kolom ya, ada dua item data. Jadi 2 item data ini bisa kita lihat bahwa di dalam misalnya ya 2016 2017 itu ini ada warnanya biru, di sistem informasi itu 432 orang yang ini 432, terus yang teknik informatika yang orange ini, orange ya, nah 323. Nah, bagaimana kalau mau ubah warnanya? Nah, misalnya warna ini backgroundnya juga mau diubah ya, backgroundnya mau diubah ya, tinggal di fill. Jelasnya di fill itu adalah kalau misalnya kita sudah ubah data ya, siapa tahu di sini nanti sudah ditulis misalnya ada satu lagi ya, ada satu lagi seperti ini data misalnya. Nah, di sini Ibu tambahkan satu data lagi. Nah, Ibu tambahkan satu data lagi. Nah, ini kan pada saat kita blok datanya diklik 2 kali ini, dia akan muncul sendiri ya. Tapi sebetulnya ada lagi enggak bisa tertarik Bu ya, boleh, enggak apa-apa, kita select data saja di sini, atau bisa diklik kanan. Klik kanan ada select data, pilih. Nah, di sini
chart data range. Jadi kita range, kita kurung, kita ambil datanya itu ya, kita blok, kita klik yang ini. Setelah itu kita blok mulai dari sini ke sini ya, semua datanya. Setelah itu kita klik kembali dan di oke. Nah ini akan otomatis bertambah ya, akan otomatis bertambah satu kolom lagi ya. Nah misalnya kita mau ini merubah seriesnya ya, colornya ya, kita mau robah colornya ya. Saya tidak mau abu-abu tadi, saya mau yang warna seperti ini. Misalnya mau warna merah misalnya ya. Wow, silau. Nah misalnya warna, nah di sini ya tinggal diklik saja deh ya, tinggal diklik saja. Setelah diklik ini akan muncul di sini format legend entry. Nah kalau misalnya muncul ya tinggal di colornya saja, di colornya diklik mau warna apa ya, tinggal jadi ini berubah ya karena ada perubahan data tadi, penambahan data, jadi otomatis ini berubah. Nah kita bisa robah kembali, kita klik saja ya, baru di select data. Nah kita klik ya dan edit, robah kembali ya. Jadi untuk pembuatan grafik ini adalah cara yang gampang ya di Microsoft Excel, karena yang penting datanya sudah siap. Kalau sudah siap datanya tinggal pilih-pilih saja tipe grafik yang diinginkan. Saran itu di grafik itu ada selain tipe P, itu ada juga tipe cincin, ada juga tipe donut ya, namanya juga donut, jadi dia berbentuk lingkaran. Jadi tinggal dibagi-bagi saja berapa persen data, bagi-bagi saja misalnya, tapi jumlahnya itu semua ada 100%. Jadi Excel langsung membagi otomatis berapa persen data dari setiap item-item data tersebut. Jadi dia menghitung secara persen ya, kalau dia dibentuk bentuk P tadi, bentuk lingkaran ya. Ada misalnya di sini teknik komputer ya, seperti ini. Jadi ini tinggal muncul ya ini. Jadi kalau misalnya di sini untuk mengedit data ini, data semuanya itu ada di chart element. Jadi misalnya di sini saya mau ada titelnya juga di sini ya, tidak klik lagi di sini, itu muncul di samping ini nih. Terus ini ada label. Nah labelnya itu ada, misalnya kita mau, bukan label, tabel ya, kita mau tampilkan data ini berbentuk tabel, di bawahnya grafik ya, boleh tinggal diklik saja ya. Dan bahkan ada tipenya juga. Terus ini ada, nah ini label ya, ini label, data label ini juga ada ya. Kita mau simpan di mana datanya. Kalau ini data calot ya agak ribet sebenarnya sih kalau ini ya, cuma kan sudah ada di bawah ini tahunnya, tapi ya terserah mau pilih yang mana ya. Jelasnya ini kalau yang inside and ini berarti datanya itu ada di atas, kalau inside base itu ada di bawah. Nah saya kira untuk pemilihan tipe data, tipe grafik itu saya kira sudah selesai ya, pembuatan langkah-langkah pembuatannya juga. Yang penting ada data siap, berarti harus, kalau sudah siap datanya itu bisa dibuatkan grafik ya. Jadi yang pertama harus ada data dulu. Ya, saya kira untuk pembuatan grafik ini ya, materi pembuatan grafik cukup gampang ya, tidak susah ya. Jadi nanti sekali lagi tugasnya itu tidak usah dibentuk video ya. Jadi tugasnya itu buat saja tutorial, dalam tutorial menulis ya. Jadi nanti
dibikin dalam Microsoft Word, buat tutorial dalam bentuk tulisan. Saya kira untuk pembuatan grafik ini sudah selesai ya. Kalau ada nanti pertanyaan selanjutnya silahkan kita diskusikan di WhatsApp ya kalau ada pertanyaan. Dan untuk tugas selanjutnya ini nanti itu tinggal dikirim saja, kan ini tidak berbentuk video ya, pasti bisa terkirim ke Ematcha. Jadi silakan diupload saja nanti di Ematcha ya dalam bentuk PDF atau Word ya, terserah mau bentuk PDF mau bentuk Word ya, karena dua-duanya di situ bisa diterima. Saya lihat kalau di Ematcha bisa Word, bisa PDF. Yang jelasnya ukuran filenya itu tidak melebihi dari 2 MB kalau tidak salah. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan materi ini ya, materi tentang pembuatan grafik. Kalaupun ada nanti yang mau ditanyakan, silahkan tanya di grup deh ya, jangan di Japri, supaya nanti teman-temannya yang kebetulan tidak tahu juga ya, kebetulan sama dengan kasusnya kalian, itu kan bisa lihat juga ya, tanpa di Japri juga Ibu ya. Jadi sekali lagi tidak usah di Japri, kalau ada pertanyaan silahkan chat Ki di grup ya. Kalau di Japri itu biasanya agak lama Ibu jawab ya. Jadi kalau misalnya di grup itu, kalau misalnya Ibu tidak sempat buka grup, kan ada teman-temannya yang bisa jawab ya. Yang temannya tahu, dia bisa langsung jawab. Dan Ibu juga akan berikan penilaian kepada yang rajin menjawab di grup ya. Ada penilaian tersendiri yang rajin menjawab di grup. Ya, jadi ini merupakan aktivitas ya. Aktivitas silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan temannya. Makanya Ibu bilang sekali lagi, jangan di Japri Ibu, silahkan dikirim pertanyaannya di grup ya. Ada pasti ada temannya yang tahu ya. Karena kenapa? Biasanya Ibu agak intinya kalau di grup itu teman-temannya bisa untuk jawab. Oke, saya kira cukup deh ya. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan tetap semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.